Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Mukminin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik dengan guru yang ada di UPTD SD Negeri Sarkamal, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juhratul Inayah. Saya adalah guru kelas 4 di UPTD SDN Negeri Sarkamal. baik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching yang berkaitan dengan supervisi akademik dengan Ibu Siti Juhratul Inayah ini. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah saya baik, Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan coaching yang sudah direncanakan dari kemarin-kemarin itu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, Bu Siti, berkaitan dengan kegiatan coaching kita yaitu tentang pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas yang Ibu ampu itu? Untuk pembelajaran yang akan saya berikan adalah saya akan memberikan pelajaran di tema 8, yaitu tentang keunikan daerah di tempat tinggalku. Keunikan kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggalku ya Bu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira harapan Ibu dalam pembelajaran ini apa ya gitu? Harapan saya adalah anak-anak bisa mengenal kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Yang dua, anak-anak juga bisa mengetahui unsur-unsur suatu cerita dongeng dalam suatu cerita. Oh gitu ya. Jadi harapan Ibu setelah mempelajari materi tentang keunikan di daerah tempat tinggalnya adalah anak lebih mengenal, memahami tentang kebudayaan atau keunikannya ya. Itu berkaitan dengan mapel apa ya itu Bu ya? Bahasa Indonesia. Mapel SPDP ya, SPDP ya, mapel SPDP ya. Ya. Bahasa Indonesianya anak bisa mengenal unsur-unsur dari suatu cerita. Oke, cerita apa itu Bu kira-kira Bu? Cerita tentang asal usul Selat Bali. Asal usul Selat Bali. Baik Ibu. Nah, berarti bagus sekali ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu dapatkan dari anak nanti ya apabila dilaksanakan, yaitu anak lebih mengenal, memahami tentang kebudayaan atau keunikan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian juga anak-anak lebih mengenal unsur-unsur pada suatu cerita dongeng yang mana lebih spesifik lagi yaitu tentang asal usul terjadinya Selat Bali ya Bu ya. Baik, sangat menarik sekali Bu pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti besok ya Bu ya. Baik, kira-kira untuk pembelajaran besok itu apa yang akan Ibu kembangkan Bu dalam pembelajaran nanti besok itu? Saya akan yang persembahkan adalah anak-anak bisa lebih mengetahui unsur-unsur terutama tokoh antagonis dan protagonis dari sebuah cerita, dan anak-anak juga bisa melakukan banyak mengenal gerakan tari yang gerakan-gerakan tari dari suatu daerah. Bagus, sangat menarik sekali ini Bu ya. Jadi lebih spesifik lagi ya Bu ya. Jadi dari unsur-unsur cerita itu lebih spesifik lagi mengarah kepada tokoh-tokoh dalam ceritanya ya Bu ya. Ada mungkin dalam cerita dongeng itu ada tokoh yang antagonis, ada yang protagonis, itu akan digali mungkin ya sama Ibu ya dalam pembelajaran itu ya. Baik Ibu. Kemudian untuk bisa mencapai tujuan itu, apa yang akan Ibu persiapkan? Saya sudah menyiapkan RPP berdifferensiasi, lalu juga dengan KSE-nya dan juga mengembangkan budaya positif. Dan juga
juga saya melakukan asesmen. Asesmen. Baik, luar biasa sekali. Apa namanya, untuk mencapai tujuan itu berarti Ibu sudah mempersiapkan bagaimana RPP terbaiknya, di mana dalam RPP itu adalah sudah ada apa namanya, RPP berdiferensiasi, ada unsur KSE, juga budaya positifnya sudah terwakili dalam RPP yang Ibu persiapkan itu. Wah, menarik sekali Ibu ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam RPP yang Ibu persiapkan itu nanti betul-betul tujuan pembelajaran yang akan dicapai betul-betul bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya Bu, untuk mencapai tujuan itu, tentunya Ibu punya strategi ya Bu ya? Ya, tentu saja sudah satu Iya. strategi. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan untuk menerapkan atau untuk melakukan pembelajaran itu Bu? Strateginya adalah saya akan menggunakan metode dengan cara audio, dengan cara visual, dan dengan cara kinestetik sesuai dengan kebutuhan siswa. Duh, luar biasa sekali Ibu Siti ini ya. Jadi strategi yang akan Ibu kembangkan yaitu pembelajarannya ada yang menggunakan audio, ada yang menggunakan visual, ada yang juga menggunakan kinestetik. Karena kan setiap kelas kan anak itu kan berbeda-beda. Oh iya, jadi sudah minat dan bakatnya itu sudah apa namanya udah itu ya diakomodir ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau yang menggunakan visual itu pada kegiatan pembelajaran ini bagaimana ya Bu ya? Saya akan membuat suatu sudah menyiapkan bacaan anak ya dengan berupa gambar juga, dan audionya sudah ya gambar juga dengan menggunakan proyektor gitu, lalu dengan menggunakan musik. Dan sedangkan kinestetik anak juga sudah mempelajari beberapa gerakan tarian. Baik, jadi sudah tergambar nih Bu, kira-kira kalau yang visual berarti anak itu mungkin melalui buku bacaan, mengamati gambar-gambar tari, kemudian yang audionya bisa diperdengarkan musik melalui channel YouTube ya Bu ya, musik-musik daerah gitu, karena anak tentu akan lebih menarik lagi ketika mendengar musik ya Bu ya. Kemudian anak yang memang lebih dominan kepada kinestetik, anak akan berlatih menggunakan gerak tubuhnya, tangan kakinya untuk berlatih. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan itu, rencana apa atau kekuatan apa gitu yang yang menjadi tambahan begitu supaya Ibu itu bisa lebih semangat lagi gitu, yang menjadi kekuatan Ibu itu. Saya akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk lebih giat lagi dalam melakukan literasi, dan juga anak-anak membuat kelompok ya untuk belajar dan berlatih tari. Kalaupun ada juga di tempat pasar tari-tari yang ada di rumah sekitarnya. Oh baik, jadi kegiatan literasi ya Bu ya untuk menambah kekuatan ketercapaian tujuan itu ya Bu ya, memanfaatkan perpustakaan tentunya ya Bu ya, kemudian menginstruksikan untuk giat berlatih, mencari di channel-channel YouTube, mungkin seperti itu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, namun Bu, untuk melakukan semua itu, untuk mencapai semua itu, kira-kira Ibu dalam pembelajaran nanti ada tidak hambatan atau rasa khawatir yang ada pada diri Ibu gitu? Hambatan pasti ada Bu. Ada. Apa itu Bu kira-kira hambatan yang akan terjadi gitu? Hambatan yang saya khawatirkan adalah saya kadang pembelajaran itu kurang pas gitu dengan sistematika pembelajaran gitu ya, kadang tidak sesuai dengan saya suka lupa gitu ya. Lalu kedua adalah disiplin waktu. Jadi anak-anak kira-kira kadang suka melebihi waktu yang sudah ditentukan, itu yang hambatan mungkin akan saya hadapi. Oh gitu ya Bu. Jadi hambatan atau kekhawatiran yang akan Ibu
yang bakal terjadi itu diantaranya adalah masalah. Jadi dalam penyampaiannya Ibu kurang sistematis ya, sesuai dengan RPP yang dibuat ya Bu ya. Itu kemudian juga mungkin waktunya takut kehabisan seperti itu ya Bu ya. Jadi itu yang menjadi rasa khawatir Ibu ya Bu ya. Baik, nah namun untuk artinya supaya hal itu tidak terjadi, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan supaya rasa khawatir itu tidak terjadi gitu? Solusinya adalah saya harus lebih yakin dan memahami RPP yang akan saya gunakan. Ya. Yang kedua adalah saya harus membatasi tanya jawab karena supaya si materi ini tidak kemana-mana gitu. Jadi harus saya diarahkan lagi dan lebih membatasi lagi waktu dalam bertanya dan menjawab. Oh gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya Ibu juga bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Iya, diantaranya yaitu apa namanya membatasi waktu tanya jawab, kemudian memberikan apa namanya tadi. Nah Bu, untuk mengatasi rasa khawatir yang ada pada diri Ibu ini, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan supaya rasa khawatir itu tidak terlalu berlebihan muncul pada diri Ibu gitu? Saya harus lebih yakin ya untuk menghadapi ini ya. Saya harus lebih yakin dalam memahami langkah-langkah RPP yang telah saya buat. Yang keduanya, untuk waktu itu saya harus lebih membatasi tanya jawab yang pada siswa pada saat pembelajaran itu supaya tidak lari kemana-mana. Jadi untuk bertanya juga dibatasi dan menjawab pun anak-anak akan saya arahkan supaya tidak lari kemana-mana. Oh baik, jadi bagus sekali Ibu solusi yang akan Ibu terapkan, yaitu Ibu lebih memahami lagi RPP-nya supaya sistematikanya itu betul-betul dari awal sampai akhir itu ya Bu ya, tersistematis ya Bu ya. Kemudian juga untuk mengatasi rasa khawatir tentang waktu, Ibu membatasi kegiatan diskusi, membatasi kegiatan tanya jawabnya, artinya supaya anak memang tidak mengarah kemana-mana ya Bu ya. Jadi tetap Ibu tetap mengarahkannya dalam hal ini. Bagus sekali Bu solusi yang akan Ibu lakukan apabila ada hal-hal yang akan menjadi kekhawatiran Ibu atau hambatan Ibu. Nah, dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan dengan tujuan yang sudah ditetapkan ini Bu, siapa menurut Ibu yang akan bisa mendukung ketercapaian pembelajaran yang sudah Ibu tentukan ini? Yang akan mendukung ketercapaian ini adalah anak-anak kelas 4. Ya, seperti itu. Oh, anak-anak kelas 4 yang tentunya memang yang menjadi subjek pembelajaran ya Bu ya, yang terlibat langsung dalam pembelajaran ini. Jadi artinya memang anak-anak kelas 4 ini bisa dijadikan dominan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu. Nah, Bu, semakin menarik obrolan kita pada saat ini, tibalah kepada komitmen. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan itu, tentunya Ibu itu mempunyai suatu komitmen ya benar. Komitmen apa yang ada pada diri Ibu supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai? Komitmen saya adalah saya akan melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai kegiatan akhir sampai tahap evaluasi sehingga anak-anak bisa mendapatkan pelajaran dengan hasil yang maksimal. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu supaya anak-anak dapatkan memperoleh hasil yang maksimal, mudah-mudahan senantiasa mendapat kemudahan ya Bu ya. Baik Bu, kita berada pada penghujung coaching kita. Kira-kira dari obrolan kita ini Bu, kesimpulan apa yang bisa Ibu simpulkan mengenai coaching supervisi akademik kita pada hari ini? Enggak Bu? Kesimpulannya adalah pada coaching kali ini
saya akan memberikan pelajaran tentang kebudayaan daerah di tempat tinggalku dengan harapan anak-anak bisa mengenal keunikan budaya di daerahnya, anak-anak bisa mengenal unsur-unsur dalam suatu dongeng ya, dengan tujuan bisa menyebutkan tarian-tarian daerah, dan dua bisa menyebutkan unsur-unsur tokoh protagonis dan antagonis. Adapun strategi yang akan saya persiapkan adalah dengan menggunakan audio, dengan secara visual dan secara kinestetik. Saya juga sudah mempersiapkan RPP di diferensiasi dan KSE, dan juga dengan mengembangkan budaya positif. Hambatan yang akan saya hadapi adalah saya kadang suka lupa dengan alur sistematika pembelajaran, tetapi solusinya adalah saya akan berusaha untuk memahami RPP yang akan saya buat. Juga masalah waktu, kadang suka melebihi ambang batas. Solusinya adalah saya akan membatasi tanya jawab seperti itu dulu. Jadi semoga pembelajaran ini bisa diterima oleh siswa dan hasil yang maksimal. Luar biasa sekali Ibu Siti, dengan harapan-harapannya, dengan persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu Siti lakukan itu betul-betul nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nah, kira-kira kapan itu Bu akan Ibu lakukan? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Baik Ibu Siti, terima kasih coachingnya kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu persiapkan, apa yang sudah Ibu rencanakan betul-betul besok bisa terlaksana dengan baik. Nanti besok saya akan ketemu lagi ya Bu ya dengan Ibu pada saat observasi. Kemudian juga nanti setelah pasca observasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, supaya kita akan lebih akrab lagi, akan lebih bisa sharing dan berbagi lagi mengenai pembelajaran untuk anak-anak kita ini. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Siti. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Gimana hari ini, bahagia? Happy? Sedih nggak? Nggak. Ayo sebelum belajar, mari kita ayalin dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Ada yang sudah berapa hari ini? Siapa? Siapa, Lis? Mari kita doakan semoga Lis cepat sembuh. Ya Rabbal alamin. Sebelum belajar biasa ya kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa hari ini? Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kalian belajar berdasarkan kelompok-kelompok ya. Ya. Kemarin kita rencanakan karena ibu akan membagi pelajaran sesuai dengan keinginan kalian ya, yaitu pelajaran visual, audio dan kinestetik. Siapa yang mau visual? Saya Bu. Kelompok komunitas ya. Ya. Siapa yang mau pelajaran audio? Saya.
adik? Saya Bu. Kelompok apa tadi? Ya, ya. Nah, lalu diskusinya ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema pembelajaran kedua ya. Tema 8 tentang apa? Ya. Baca ya. Baca tadi ya. Ini kita belajar tema 8 pembelajaran tema 2 tentang apa? Kemarin pembelajaran pertama, sekarang pembelajaran kedua. Ya. Itu silakan kalian dibaca dulu. Sok dibaca dulu, dilihat dulu pelajarannya, silakan. Aku berasal dari Udah? Udah ya? Ini ada gambar, ya. Ibu mau bertanya. Gambar mana yang gambar kalian? Silakan ke depan yang bisa. Ya, silakan ke depan yang mana? Ya. Terus yang gambar orang menendang bola yang mana? Silakan ke depan. Ya. Ya. Bagus ya. Bagus ya. Tadi kalian sudah membacakan. Sekarang ibu akan memberikan LKS-nya. Silakan dikerjakan di ya, silakan kerjakan. Sudah? Kumpulkan ya. Ibu akan mengadakan selanjutnya evaluasi ya. Evaluasi itu ibu akan ingin mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan sebutkan nama tari tradisional serta daerah asalnya yang ada di Indonesia. Ya, silakan kamu. Dari Jaipong, dari Jawa Barat. Nah, yang kedua, bagus ya. Betul. Ya. Tari pendek dari Bali. Ya, betul. Apalagi? Dari Sumatera Selatan. Ya, bagus ya. Tangan. Kedua. Apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan antagonis pada cerita fiksi? Siapa yang bisa? Ya, kamu Ramdhani gimana? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat negatif. Ya, bagus ya. Yang kedua antagonis tadi, siapa yang bisa? Kamu, Eka? Tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat jahat. Ya, bagus, betul? Betul.
Pembelajaran sudah selesai. Ya, Ibu lihat kalian sudah bisa memahami semuanya. Ya. Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Alhamdulillah hari ini kalian sudah paham ya tentang keragaman budaya yang ada di sekitar kalian. Ada tugas untuk kalian ya untuk dikasih waktu sekarang seminggu lah ya. Kalian pelajari untuk yang visual, audio, dan kinestetik. Kalian lihat di YouTube yang tentang keragaman tarian yang ada di Indonesia. Kalian pelajari gerakan-gerakan tariannya, ya. Kan banyak tuh gerakan-gerakannya, ya. Unik-unik sekali. Silahkan kalian pelajari, ya. Bisa ya? Oh. Kayak gitu. Pelajaran. Untuk pelajaran hari ini tugasnya sudah selesai. Sebelum pulang, mari bersama-sama kita berdoa. Siapa yang mau berdoa hari ini untuk pulang? Silakan. Sebelum pulang kita berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai.